Terima kasih atas kesempatan berikan. Perkenalkan, nama saya Alfani Gadis Pantalo. Pada saat ini dengan NIM 210211060183. Pada saat ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas 5 mata kuliah praktikum keamanan cyber. Nah, di sini kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu class activity tentang creating codes. Kode rahasia sendiri telah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Dan pada saat ini ada banyak cara untuk menyandikan pesan-pesan. Nah, pada lab ini kita akan membuat dan mengenkripsi pesan menggunakan alat bantu online atau tools online. Untuk background-nya sendiri, ada beberapa algoritma yang bisa enkripsi yang dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsikan pesan dan mendekripsikan pesan. Nah, virtual private atau VPN, virtual private network atau VPN biasanya digunakan untuk mengotomatisasi proses enkripsi dan dekripsi. Dalam lab ini kita akan menggunakan alat online untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Di sini pada step pertama kita diminta untuk search for an online encoding and decoding tools. Di sini kita diminta untuk membuka dan mengeksplor diminta untuk membuka dan mengeksplor tools atau web. Kemudian pada step yang kedua, di sini web yang akan kita gunakan yaitu kita mengikuti contoh saja, yaitu isencryption.net. Nah, kemudian pada web ini kita akan masukkan pesan plain text pada kotak teks. Kemudian kita mengikuti contoh saja. Nah, kemudian di sini untuk key of the encryption kita pilih CyberOps. Setelah itu kita klik encrypt. Berikut merupakan result dari random text yang kita masukkan tadi.
Kemudian di sini kita akan download. Untuk step yang ketiga di sini menjelaskan bahwa AES adalah algoritma enkripsi simetris yang mana kedua pihak yang bertukar pesan terenkripsi. Kemudian baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas praktikum keamanan cyber. Di sini kita masuk pada tugas yang kedua, yaitu encrypting and decrypting data using OpenSSL. Untuk background dan skenario dari tugas ini yaitu di mana OpenSSL adalah proyek sumber terbuka yang menyediakan perangkat kuat, kelas komersial, dan berfitur lengkap untuk protokol Transport Layer Security atau TLS, dan Secure Socket Layer atau SSL. Ini juga merupakan tujuan umum pustakaan kriptografi. Nah, dalam lab ini kita akan menggunakan OpenSSL untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan teks. Di sini terdapat catatan yang mana meskipun OpenSSL adalah pustaka kriptografi de facto saat ini, penggunaan yang disajikan dalam lab ini tidak direkomendasi untuk pelindungan yang kuat. Di bawah ini adalah dua masalah keamanan dengan pada lab ini. Yang pertama itu metode yang dijelaskan pada lab ini menggunakan fungsi penuturan kunci yang lemah. Satu-satunya keamanan adalah diperkenalkan oleh kata sandi yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, metode yang dijelaskan dalam lab ini tidak menjamin integritas file teks. Dan pada lab ini harus digunakan untuk tujuan instruksional saja. Metode yang disajikan tidak boleh digunakan untuk mengamankan data yang benar-benar sensitif. Kita masuk pada part yang pertama. Di sini encrypting message with OpenSSL. Di sini kita akan mengenkripsikan pesan dengan OpenSSL, yang mana OpenSSL dapat digunakan sebagai alat mandiri untuk enkripsi. Pertama-tama seperti biasa kita akan masuk pada CyberOps, kemudian CyberOps Virtual Machine, kemudian kita buka terminal Windows. Di sini karena berkas teks yang akan di-encrypt berada di directory home, maka di sini kita akan mengubah direktorinya. Di sini kita masukkan input kemudian type the comment below the list content, kemudian kita masukkan cat
maaf di sini ada kesalahan penulisan. Nah, setelah itu eh, dari terminal Windows, nah di sini pada terminal Windows, di sini kita akan mengeluarkan perintah di bawah untuk mengenkripsi file teks. Perintah ini akan menggunakan I IS-256 untuk mengenkripsi berkas teks dan menyimpan versi terenkripsi sebagai message. Nah, OpenSSL akan meminta kata sandi dan mengkonfirmasi kata sandi. Berikan kata sandi seperti yang diminta dan pastikan untuk mengingat kata sandi dan pastikan untuk mengingat kata sandi tersebut. Ini kita masukkan input. Di sini mungkin ada kesalahan penulisan. Kemudian lanjut untuk cyber yang kita untuk atasan yang akan digunakan pada modul ini kita akan menggunakan uh, password CyberOps. Nah, Bapak HP. Ya, apa ini kayak this? Guys, kemudian lanjut ketika proses sudah selesai, kita akan menggunakan cat, comment cat pada uh, terminal. Nah, di sini terdapat pertanyaan. Did the context of the message.enc file display correctly? What does it look like? Explain. Nah, di sini jawabannya itu tidak, karena file tampaknya rusak karena hanya simbol yang ditampilkan. Simbol yang ditampilkan karena OpenSSL telah menghasilkan file binar. Kemudian kita masuk pada step yang selanjutnya. Di sini untuk membuat berkas yang bisa dibaca, kita akan menjalankan perintah, tetapi kali ini kita akan menambahkan opsi A.
Kemudian kita enter. Kemudian sekali lagi kita akan menggunakan comment cat. Nah, terdapat pertanyaan mengenai message, apakah message-nya sudah correctly. Jawabannya masih tidak karena file tampaknya rusak. Karena hanya simbol yang ditampilkan, karena mohon maaf, terdapat kesalahan. Nah, di sini terdapat pertanyaan, can you think of the benefit of having message? Nah, di sini pesan terenkripsi sekarang dan dapat disalin ditempelkan pada pesan email. Misalnya hal yang telah kita lakukan pada bagian yang pertama tadi. Nah, kemudian pada part yang kedua, with a similar OpenSSL command, it is a possible to decrypt message. Nah, di sini kita akan melakukan decrypt. Kemudian Kemudian di sini kita akan memasukkan perintah cat.
Nah, eh, di sini terdapat pertanyaan, was the letter decrypted correctly? Ya, surat itu didekripsi dengan benar. Kemudian, the command used to decrypt also contain A option. Can you explain? Karena message INC dikodekan base 46 setelah proses enkripsi berlangsung, message INC harusnya dikodekan base 46 sebelum OpenSSL dapat didekripsikan. Kemudian kita masuk pada tugas yang ketiga, pada lab yang ketiga untuk tugas ini. Di sini kita masuk pada lab encrypting and decrypting data using hacker tools. Di sini untuk terdapat background dan skenario. Kemudian kita langsung masuk saja pada part yang pertama untuk lab ini. Seperti biasa kita diminta untuk membuka CyberOps Workstation Virtual Machine. Di sini untuk tugas yang sebelumnya kita akan keluar dulu. Kemudian kita masukkan perintah untuk verify that you are in the analysis home directory. Kemudian kita akan membuat folder baru untuk memanggil zip files dengan menggunakan kemudian kita akan memindahkan pada direktori dengan menggunakan kode cd zip file. Mungkin ada kesalahan penulisan. Nah, lanjut kita akan memasukkan sampel maaf ada kesalahan penulisan. Lanjut kita masuk sampel yang kedua. Setelah itu sampel yang ketiga. Nah, kemudian kita akan verify files yang kita buat tadi dengan menggunakan command ls. Nah, kemudian kita masuk pada step yang kedua.
kita akan membuat several encryption zip file menggunakan verifying password. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah. Di sini kita akan memasukkan password. Nah, kemudian repeat the procedure to create the following for other files. Mohon maaf ada kesalahan. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan mencoba memasukkan satu karakter pada password. Nah, kemudian kita akan menggunakan dua karakter pada password. Kita akan menggunakan, di sini kita akan mengikuti contoh. Di sini kita masukkan password R2. Kemudian kita akan mencoba menggunakan 3 karakter. Kemudian kita akan mencoba menggunakan 4 karakter. Mungkin kita akan coba sekali lagi. Setelah itu kita akan mencoba menggunakan 5 karakter password. Kita akan mencoba sekali lagi karena ada kesalahan dalam penulisan. Nah, untuk melakukan verifikasi oleh semua zip file yang sudah dibuat tadi, kita akan menggunakan komen Nah, kemudian kita akan membuka zip menggunakan perintah
Pada part yang selanjutnya, pada bagian ini kita akan menggunakan ST Worksheet untuk memulihkan kata sandi yang hilang dari file sheet. Nah, perintah ini akan mencari setiap file sheet yang diberikan untuk file terenkripsi dan mencoba menebak kata sandi menggunakan metode brute force. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah. Nah, in our sample, kita akan menggunakan PUNL, command, dan LO command akan menjadi list yang terakhir karena spesifikasi karena spesifik the possible password length. Nah, di sini kita akan masuk pada tahap yang selanjutnya. Nah, setelah menggunakan perintah seperti contoh di atas, password langsung ketemu. Kemudian lanjut, kita akan memasukkan perintah untuk mengecek file yang kedua. Mungkin ada kesalahan penulisan. Nah, sama seperti file yang pertama, begitu juga dengan file yang kedua dan yang ketiga. Kemudian untuk password dengan 4 letter membutuhkan kurang lebih 5 detik untuk mendapatkan passwordnya kembali. Kemudian di sini kita masuk pada tahap yang selanjutnya. Kita akan memasukkan perintah zip. Kemudian kita akan memasukkan password.
Kemudian kita akan repeat prosedur untuk recover the password dari files 6. Untuk waktu dari perintah ini untuk discover password ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 1 jam lebih. Kemudian, how long would you recommend a password need to be for it be secure? Nah, mungkin minimal password yang secure minimal 8 karakter, walaupun mungkin masih bisa ditemukan, tapi setidaknya sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian lanjut, di sini saya akan melanjutkan part yang berikutnya, yaitu lab yang berikutnya yaitu examining Telnet and SSH in Wireshark. Kita masuk pada part yang pertama untuk lab ini, yaitu examining a Telnet session with Wireshark. Di sini kita akan menggunakan Wireshark untuk capture dan melihat transmisi data of Telnet session. Pertama, kita akan masuk pada virtual machine, kemudian kita akan masuk pada terminal, dan kita akan melakukan start Wireshark. Di sini kita akan memasukkan password dari analis. Kemudian ada kesalahan penulisan. Di sini kita akan membuka menggunakan loopback. Kemudian kita akan membuka kembali lagi terminal. Kita membuka terminal yang baru, kemudian kita ketikkan telnet. Kemudian kita akan stop Wireshark capture after provide the use credential. Setelah itu, di sini kita akan masukkan lanjut. Di sini kita
akan memilih salah satu dari telnet ini, kemudian kita follow, kemudian kita follow TCP stream. Kemudian kita close dan kita exit dari telnet-telnet tadi. Setelah itu di sini kita akan melakukan hal yang sama, namun kita akan menggunakan SSH session. Nah, di sini kita akan start another word share capture. Kita akan buka terminal baru. Kemudian kita akan capture menggunakan loopback lagi. Setelah itu pada terminal kita akan masukkan perintah SSH lokal host. Kemudian di sini kita akan klik kanan. Di sini kita akan melakukan filter terlebih dahulu. Berikut merupakan hasil dari capture dari SSH. Kemudian kita klik salah satu, kita klik, kemudian kita follow TCP. Kemudian kita follow TCP stream. Berikut merupakan hasilnya. Nah, perbedaan dengan yang tadi yaitu untuk yang tadi password dan username bisa dibaca, namun untuk SSH ini sangat sulit dibaca. Kemudian kita close. Oh, oh. Kemudian kita close. Di sini terdapat pertanyaan, kenapa SSH preferred over Telnet for the remote connection?
karena SSH menyediakan saluran komunikasi yang aman dan terenkripsi antara klien dan server. Semua data yang ditransmisikan melalui SSH dienkripsi sehingga tidak dapat dengan mudah dibaca. Seperti yang kita lihat tadi, jika menggunakan telnet username dan passwordnya mudah dibaca, beda dengan SSH yang memiliki protokol tinggi sehingga sulit dibaca. Sekian presentasi dari saya, dan untuk tugas berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Elia Kinaria Mawikere dengan NIM 2102 1106 0091. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk lab yang kelima, di mana lab ini berjudul Hashing Things Out. Dan pada lab kali ini objektifnya adalah membuat hashes menggunakan OpenSSL dan juga melakukan verifikasi terhadap hashes yang kita buat nanti. Nah, di sini yang diperlukan itu yaitu CyberOps Workstation Virtual Machine dan juga Internet Access. Jadi kita langsung saja masuk ke yang pertama ini, membuat hash menggunakan OpenSSL. Baik, kita akan masuk ke step yang satu. Kita akan hashing sebuah text file. Jadi kita akan buka terminal pada CyberOps Workstation VM. Kemudian kita akan masukkan perintah cd/analyst/tab.support.files/. Oh, di sini saya salah ketik. Ini saya titik di sini. Oke, sudah masuk ke lab.support.files. Sekarang kita akan menampilkan konten letter underscore to underscore grandma.txt. Gunakan perintah cat letter underscore to underscore grandma di sini. .txt. Ya, ini isi dari txt-nya. Oke, sekarang kita akan melakukan hash terhadap text file ini, di mana perintah yang digunakan akan menggunakan MD5 sebagai algoritma hashing untuk menggenerate hash dari sebuah text file. Jadi kita akan menggunakan perintah OpenSSL, kemudian MD5, baru kita masukkan file yang tadi txt-nya, yaitu letter underscore to underscore grandma.txt. Nah, ini notice the format of the output. Nah, OpenSSL ini menampilkan eh, algoritma dari hashing yang digunakan, yaitu MD5, diikuti dengan eh, nama dari file yang kita input tadi. Kemudian eh, HMD5 itu menampilkan dengan apa setelah di sini ada logo sama dengan, ya, ada simbol sama dengan. Kemudian fungsi hash itu juga berfungsi untuk melakukan verifikasi dan integritas dari data, entah datanya itu berupa gambar, sebuah file MP3, ataupun eh, teks file yang sederhana seperti yang ini, seperti letter underscore to underscore grandma.txt. Kemudian hash juga bisa dihitung sebelum dan setelah transmisi. Dan apabila setelah dibandingkan hash itu tidak
cocok, datanya itu akan diubah saat transmisi. Kemudian sekarang mari kita kita lakukan modifikasi terhadap letter underscore to underscore grammar.txt text file dan kita akan lakukan kalkulasi ulang MD5 hash-nya. Dan di sini kita akan menggunakan perintah nano ya, sebuah command line text editor. Jadi kita akan masukkan perintah nano kemudian letter to grandma dot txt. Nah, kemudian kemudian kita akan menggantikan first sentence dari high grandma menjadi high grandpa di sini. Kemudian kita akan exit dengan klik X. Oke, setelah Ctrl X kita akan klik Y untuk konfirmasi. Ctrl X. Oke. Dan kita enter untuk keluar. Sekarang filenya sudah kita modifikasi dan sudah kita ganti. Kemudian kita akan coba menggunakan perintah yang tadi, OpenSSL MD5. Ini. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada pertanyaan apakah hash-nya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Jawabannya itu ya, ini hash yang sebelum dan sesudah kita menggunakan perintah nano untuk mengubah high grandma menjadi high grandpa ya. Di sini kita lihat berbeda. Yang satu ini 8A, 822 dan seterusnya. Kemudian setelah kita menggunakan perintah nano menjadi 48A35 dan seterusnya. Jadi jawabannya ya, hash yang baru itu berbeda dari hash sebelumnya. Nah, oke, step berikutnya. Hash dari MD5 itu terbilang lemah dan juga sangat rentan dalam serangan. Nah, kemudian di MD5 itu ada algoritma yang lebih kuat ya, menggunakan SHA-1 dan SHA-2. Untuk mengenerate SHA-1 hash ke dalam letter to grandma txt, kita akan menggunakan perintah sebagai berikut. Jadi open SSL, kalau sebelum kita menggunakan MD5, kita akan ganti menjadi SH1, SHA1. Kemudian kita masukkan letter to grandma .txt. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian sekarang kita akan menggunakan MD5 sum dan SHA1 sum untuk generate MD5 dan SHA1 hash ke letter to grandma.txt. Jadi kita masukkan perintah MD5 sum letter to grandma.txt. Salah. Oke. Kemudian kita akan gunakan juga SHA1 sum. Oke, sudah. Ada pertanyaan, apakah hashes yang di generated dari MD5 sum dan juga SH1 sum itu sama? Jawabannya itu ya, MD5 sum dan SH1 sum menggunakan hashing dan input data yang sama.
Oke, sekarang kita masuk ke part berikutnya, gimana kita akan melakukan verifikasi terhadap hashes yang sudah kita buat. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hash itu digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap integrasi file. Jadi kita akan langsung masuk ke part step A. Nah, bersama dengan sample.img, sh256.zip juga terdownload. Di mana sh256.zip ini adalah file yang mengandung sh2256 yang sudah melakukan komputasi terhadap website. Jadi kita akan menggunakan perintah cat untuk menampilkan konten dari sample.img underscore sh256.zip. Jadi kita akan gunakan sini perintah cat sample.img underscore sha256.zip. Ya ini. Kemudian kita akan menggunakan SH256 SAM untuk melakukan kalkulasi SH2256 ke apa dari sample.image file. Menggunakan perintah SH256 SAM terus sample.img. Oke. Kemudian apakah sini pertanyaan, was the sample img correctly downloaded? Jawabannya iya, karena kedua hash ini sama ya. Bisa dilihat C56, C4 seterusnya. Dari di sini juga C56, C4 seterusnya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke lab yang berikutnya. Benar, lab yang berikutnya ini dengan judul Certificate Authority Stores. Pada lab yang kali ini kita ada dua objektif, di mana kita akan melakukan sertifikasi Trusted by Your Browser, dan kedua kita akan melakukan checking untuk man in middle. Nah, yang dibutuhkan untuk lab yang ini yaitu CyberOps Workstation Virtual Machine dan juga Internet Access. Oke, pertama kita akan eh, di sini HTTPS itu bergantung kepada validasi third party yang dikenal juga dengan nama Certification Authority atau CA. Di mana third party entity ini juga melakukan verifikasi terhadap nama domain eh, yang berasal dari organization. Kemudian seluruh sistem ini berdasarkan bahwa faktanya web browser ini dan operating system ini yang mereka percayai. Kemudian sertifikatnya ini dilakukan integrasi oleh Certification Authority. Jadi kita akan langsung saja masuk ke step yang pertama di sini. Kita akan buka web browser. Kemudian kita klik three dot icon di sini yang ada di kanan atas ya. Kemudian kita akan masuk ke setting. Oke, untuk step berikutnya kita akan menampilkan sertifikat dari CA yang ada di Firefox. Kali ini kita akan menggunakan Firefox yang ada terdapat pada CyberOps Virtual Machine. Jadi saya akan buka dulu web browser di sini. Kemudian kita akan klik ini yang ada di kanan atas. Kemudian kita akan klik Preferences. Kemudian masuk ke Privacy dan Security. Kita akan scroll ke bawah di sini. Nah, di sini ada pilihan View Certificates. Nah, di sini ada eh, otoritas sertifikasi yang dipercayai oleh Firefox ya. Di sini ada AC Firma S.A, kemudian ada AC Firma SA SIF ini. Oke, part berikutnya kita akan melakukan checking man in middle.
Oke. Em, dan cara kerja man in middle ini adalah sebagai berikut. Ini ada 7 poin. Yang pertama itu gimana user itu berusaha untuk melakukan eh, eh, koneksi yang aman ke HTTPS website H. Dan H ini bisa menjadi situs HTTPS apapun yang aman ya, seperti bank ataupun toko online, email server dan lain-lain. Yang kedua, karena company ini mengatur traffic pattern, HTTPS ini impersonate website dan mempresentasikan sertifikat self sign ya, yang berarti bisa masuk sendiri dan membuktikan kalau itu adalah H. Oke, untuk yang part berikutnya, sertifikat yang ditampilkan ini diintegrasi oleh salah satu CE yang terdapat pada device laptop ya, atau device komputer di sini. Yang keempat ini, device itu mempercayai koneksi dan establish sebuah channel yang aman bersama HTTPS proxy. Yang kelima, HTTPS proxy sekarang sudah melakukan establish ke second secure connection ke H, di mana website itu mencoba untuk akses dari awalnya. Yang kemudian, HTTPS itu sekarang menjadi endpoint dari dua koneksi yang aman. Yang pertama itu untuk user dan yang kedua itu establish dengan H. Karena HTTPS ini sekarang sudah punya dua endpoint untuk kedua koneksi, sekarang bisa HTTPS ini sekarang bisa melakukan decrypt traffic untuk kedua koneksi. Dan yang terakhir itu HTTPS itu sekarang bisa menerima TLS atau SSL encrypted user traffic yang ditujukan untuk H, melakukan melakukan decrypt, melakukan inspeksi dan melakukan enkripsi ulang menggunakan TLS atau SSL dan mengirimnya ke H. Ketika H merespon, HTTPS proxy membalikan proses sebelum meneruskan ke user. Oke. Kemudian di sini ada juga yang namanya fingerprint. Eh, di sini fingerprint ini terdapat pada setiap certificate value. Oke, kita langsung masuk saja ke tab yang pertama. Di sini sudah terkumpul beberapa sertifikat SHA-1 fingerprint ya. Mulai dari www.cisco.com, dari Facebook, dari Wikipedia, dari twitter.com dan juga dari LinkedIn. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu fingerprint dan apakah mereka penting? Jawabannya SHA-1 fingerprint adalah serangkaian karakter unik yang dihasilkan dari algoritma hash SHA-1. Dan SHA-1 fingerprint ini penting untuk memverifikasi integritas dan keaslian data suatu data digital. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang menghitung fingerprint dan bagaimana cara menemukan mereka? Fingerprint ini dihitung oleh CA tadi menggunakan algoritma SHA-1 dan dapat ditemukan dalam metadata file atau sertifikat SSL. Kita masuk ke step yang kedua, di mana kita akan mengumpulkan sertifikat fingerprint menggunakan CyberOps Workstation Virtual Machine. Oke, di sini step A, kita akan menggunakan command 3pipe di sini untuk menangkap fingerprint dari cisco.com. Di sini ada perintahnya ya. Jadi kita akan buka langsung terminal. Kemudian kita masukkan perintah echo -n, kemudian open SSL s underscore client, kemudian dash connect cisco.com. Kemudian titik 2443, di mana 443 ini adalah port HTTPS-nya. Dilanjut dengan ini. Kemudian SED DSNE. Kemudian ada di sini petik di sini.
kemudian slash dash begin certificate. Oke, dash lagi, kemudian slash, koma, slash, kemudian kita masukkan and certificate-nya di sini, dash and certificate, dash, kemudian slash, kemudian p. Lagi tutup, kemudian tanda lebih dari yang ditujukan untuk .cisco.com. Jadi ./cisco.com. .p maaf maksud saya. Biasanya ada saya salah ketik di sini. SED. Baik, di sini ada eh, notes di sini di mana value dari fingerprint itu bisa berbeda karena dua alasan. Yang pertama itu karena menggunakan operating system yang berbeda selain CyberOps Workstation VM. Yang kedua itu sertifikat itu biasanya itu selalu di refresh tiap kali finger value dari fingerprintnya itu berubah. Kemudian di sini ada pertanyaan, what hash algorithm was used by OpenSSL to calculate the fingerprint? Nah, OpenSSL ini biasanya menggunakan berbagai algoritma hash, termasuk SH1 yang sudah kita gunakan tadi, kemudian SH256 yang juga sudah kita gunakan, dan juga SH512 untuk menghitung fingerprint. Algoritma yang spesifik yang digunakan tergantung pada konteks dan konfigurasinya. Kemudian, kenapa dipilih suatu algoritma yang spesifik dan apakah itu penting? Pemilihan algoritma dalam kriptografi sangat penting karena berpengaruh pada keamanan. OpenSSL memilihnya berdasarkan kebutuhan kompatibilitas, pertimbangan keamanan, dan juga kinerja. Kemudian step 3, mengcompare fingerprint. Kita akan menggunakan tabel 1 yang saya sudah tadi. Kita akan compare sertifikat fingerprint yang didapatkan langsung dari HTTPS Cisco dengan satu yang kita dapatkan dari network. Fingerprint yang kita dapat itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Di sini ada pertanyaan, apakah fingerprint saya sama? Jawabannya tidak. Fingerprint tidak sama karena tadi di sini fingerprint itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Dan apa artinya? Kesesuaian sidik jari menunjukkan bahwa tidak ada gangguan sertifikat dan lalu lintas dienkripsi secara end-to-end. Sedangkan ketidaksesuaian sidik jari menunjukkan intersepsi koneksi yang memungkinkan akses lalu lintas oleh proxy HTTPS. Kemudian apakah metode ini 100% tidak bisa diakali? Jawaban tidak, karena sidik jari yang cocok harus ditangani dengan hati-hati. Nah, di sini part 11 tantangan, cuma karena ini opsional saya akan skip saja. Masuk ke pertanyaan terakhir. Uh, what would be necessary for the HTTPS proxy to work? Mesin lokal mempercayai proxy HTTPS cara membabi buta dengan memasang sertifikat proxy HTTPS ke dalam penyimpanan sertifikat akar mesin lokal, di mana hal ini memungkinkan proxy untuk mendekripsi lalu lintas HTTPS tanpa peringatan. Sekian untuk praktikum 5 kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.